Halo, kali ini untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel, serta menggambar suatu garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C. Sebelum kita mulai pembahasannya, di sini ada yang tahu tidak apa itu persamaan linear dua variabel? Nah, jadi persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terbentuk sebuah grafik garis lurus atau linear. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y itu merupakan variabel, kemudian AB dan C merupakan konstanta. Perlu diingat bahwa bentuk umum ini merupakan berpangkat 1, bukan berpangkat 2. Ciri-ciri SPLDV yaitu sudah jelas terdiri dari dua variabel, yaitu X dan Y. Yang kedua, kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Kemudian, menggunakan relasi tanda sama dengan, bukan tidak sama dengan ataupun yang lain. Kemudian, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Nah, kita lihat contoh persamaan linear dua variabel berikut. Menurut bentuk umumnya, maka contohnya itu 2x tambah 3y sama dengan 10, di mana x merupakan variabel dan y juga variabel. Kemudian, contoh kedua, 7x tambah 9y sama dengan 15. X dan y merupakan variabel, sedangkan 7, 9, dan 15 merupakan konstanta. Untuk menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel, kita bisa menggunakan teknik eliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Gabungan itu yaitu merupakan gabungan dari substitusi dan eliminasi. Untuk contoh pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x kurang y sama dengan 3. Penyelesaiannya yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6, kita kalikan 1. Kemudian, yang x kurang y sama dengan 3, kita kalikan 2. Itu kita lakukan untuk mengeliminasi nilai x. Kemudian, 2x tambah 3y sama dengan 6, dikurang 2x kurang 2y sama dengan 6, yaitu 5y sama dengan 0. Maka y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita akan mencari nilai x. Maka kita harus mengeliminasi nilai y. Jadi, untuk mengeliminasinya kita kalikan 3 pada x kurang y sama dengan 3. Maka didapatkan 5x sama dengan 15. X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yaitu 3,0. Masih soal yang sama dengan yang sebelumnya, kali ini kita menggunakan metode substitusi. Untuk menggunakan metode substitusi, kita harus mencari nilai x terlebih dahulu. X kurang y sama dengan 3, ekuivalen dengan x sama dengan y tambah 3. Maka kita substitusi nilai x tersebut ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Maka 2 dikali y tambah 3 sama tambah 3y sama dengan 6. 2y tambah 6 tambah 3y sama dengan 6. 5y ditambah 6 sama dengan 6. Maka 5y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kemudian untuk memperoleh nilai x, substitusikan nilai y ke persamaan x, yaitu y tambah 3. Maka x sama dengan y tambah 3, x sama dengan 0 ditambah 3, x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya ialah 3,0.
maka hasilnya sama dengan soal sebelumnya yang menggunakan metode eliminasi. Metode yang terakhir merupakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Untuk pertama ini kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita eliminasi dua persamaan, maka kita dapatkan hasilnya yaitu X sama dengan 3. Kemudian, yang kedua kita menggunakan metode substitusi. Substitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan ke persamaan X kurang Y sama dengan 3, ataupun ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6, boleh. Yang mana aja juga boleh. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan 0. Maka hasil dari ketiga metode ini sama, baik menggunakan metode eliminasi, substitusi maupun gabungan, hasilnya tetap sama, yaitu 3,0. Pembahasan yang kedua yaitu menggambar suatu garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C. Oke, baiklah, kita akan langsung masuk kepada contohnya. Gambarlah grafik dari persamaan 3X kurang Y sama dengan 6. 3X kurang Y sama dengan 6, lalu Y-nya kita buat 0. Maka 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Jadi titiknya itu pada 2,0. Titik 2,0 bisa kita lihat pada grafik yang telah tertera. Kemudian, dari persamaan 3X kurang Y sama dengan 6, kita berikan X-nya sama dengan 0, maka min Y sama dengan 6, Y sama dengan min 6. Jadi titiknya itu pada 0, min 6. Bisa dilihat pada grafik titik 0, min 6. Kemudian, dari kedua titik tersebut kita satukan antara titik yang satu dengan yang lainnya, maka akan terbentuk suatu garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Safira Sawal, NPM 19020300023. Di sini saya ingin melanjutkan materi, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel, dan kemudian dilanjutkan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Ciri-ciri pertidaksamaan linear dua variabel. Dia memakai besar dari atau besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Bagaimanakah gambar garis dari pertidaksamaan linear dua variabel ini? Gambar garisnya jika besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, gambar garisnya itu adalah tidak putus-putus atau utuh. Tetapi jika dia memakai kurang dari atau lebih dari, gambar garisnya itu putus-putus, dikarenakan titik-titik pada garis tidak termasuk penyelesaian. Berikut contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama 3x tambah 2y kurang dari 12, yang kedua 3x tambah 2y besar dari 12, yang ketiga 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, yang keempat 3x tambah 2y besar dari sama dengan 12. Sengaja kita ambil contoh yang sama, cuma berbeda tanda, agar mempermudah memperlihatkan gambaran dari contoh ini. Contoh yang pertama, 3x tambah 2y kurang dari 12. Ini terlihat garis birunya putus-putus. Contoh yang kedua, 3x tambah 2y lebih dari 12. Ini gambar garis oranye-nya juga putus-putus ya. Yang contoh ketiga, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Ini terlihat gambar garis marun terlihat utuh atau tidak putus-putus. Yang keempat, 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 12. Nah, ini terlihat garis ungu,
tidak putus-putus atau utuh. Oke, jadi intinya jika tidak ada sama dengannya, garis tersebut putus-putus. Jadi kalau ada sama dengannya, garis tersebut utuh. Paham sampai di sini? Oke, materi selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah memiliki beberapa pertidaksamaan linear dua variabel agar dapat ditentukan solusi dari pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini terdapat soal yaitu tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaannya itu adalah 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x tambah y kurang dari sama dengan 5, x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, cara menjawabnya yaitu pertama, mencari persamaannya. Lalu yang kedua adalah mencari titik potongnya. Nah, kita selesaikan dulu pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, persamaannya yaitu 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah, lalu kita carilah titik potongnya. Persamaan pertama, jika mencari nilai y, x-nya sama dengan 0, mendapatkan nilai y-nya itu ada 6, jadi titik potongnya 0,6. Begitu juga dengan mencari nilai x, jika y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 4, sehingga titik potongnya 4,0. Persamaan kedua, titik potongnya jika mencari nilai y, jika x sama dengan 0, maka titik potongnya adalah 0,5. Sedangkan mencari nilai x, jika y sama dengan 0, mendapat titik potongnya 5,0. Ini adalah gambar grafik dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Langkah ketiga yaitu menguji titik di 0,0. Pertidaksamaan pertama, jika x dan y-nya diganti dengan 0, maka menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 12. Itu benar ya kan? Pertidaksamaan kedua juga sama, x dan y-nya diganti dengan 0, menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 5. Itu juga benar. Karena 0,0 memenuhi pertidaksamaan, maka yang diarsir adalah daerah yang memuat 0,0 sebagai daerah penyelesaiannya. Jadi di situ daerah penyelesaiannya yang berwarna pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Arianti, NPM 1902030024. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah menentukan pertidaksamaan linier jika gambar himpunan penyelesaian diberikan. Pada pembahasan kali ini, perlu kita ketahui jika terdapat garis batas yang diberikan pada gambar himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier memotong sumbu-sumbu koordinat di titik 0, B dan titik A, 0, maka persamaan garis batas ini memenuhi rumus berikut. X per A ditambah Y per B sama dengan 1, atau BX ditambah AY sama dengan AB. Adapun jika garis batas yang diberikan pada gambar himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garis batas ini memenuhi rumus berikut. Untuk lebih memahami materi kali ini, langsung saja kita ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya adalah diberikan suatu sistem pertidaksamaan linier yang memiliki daerah penyelesaian seperti daerah yang diwarnai pada gambar. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Dari gambar tersebut, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier yang telah diwarnai pada gambar. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu langkah 1. Daerah yang diwarnai dalam gambar dibatasi oleh 5 garis. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Di langkah kedua itu kita diminta untuk menentukan kelima persamaan garis batas yang telah ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, garis 1 memotong sumbu X di 4,0 dan memotong sumbu Y
di 0,3 sehingga persamaannya menjadi persamaan 1. Rumusnya tadi itu X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Dengan A-nya di situ 4 dan B-nya di situ 3. A sama dengan 4, B sama dengan 3. Kemudian menjadi X per 4 ditambah Y per 3 sama dengan 1. Lalu menjadi 3X sesuai dengan rumus menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Setelah menyelesaikan garis 1, sekarang kita ke garis 2. Perhatikan gambar berikut. Garis 2 melalui titik 4,0 dan 5,2 sehingga memenuhi persamaan 2. Kemudian kita masukkan rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Diketahui Y2-nya 2, Y1-nya 0, X2-nya 5, dan X1-nya 4. Lalu kita tinggal masukkan ke rumusnya sehingga menghasilkan 2. Kemudian kita substitusikan lagi ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sama seperti tadi, kita substitusikan sehingga menghasilkan Y sama dengan 2X kurang 8 atau 2X dikurang Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita masuk ke garis 3. Dari gambar, garis 3 itu adalah garis horizontal yang melalui titik 0,6 sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 6. Untuk garis 4 pada gambar kita dapat lihat garis 4 itu adalah garis vertikal melalui titik 5,0 sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 5. Nah, kalau garis 5 itu kan dia sejajar dengan sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Langkah ketiga, kita diminta untuk menentukan tanda pertidaksamaan dari setiap garis batas, lebih besar ataukah lebih kecil, dengan mengambil satu titik uji. Misalnya kita ambil titik P 4,1. Lalu kita uji titik P 4,1 terhadap garis 1. Tadi kan persamaannya 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita buat di situ masih titik-titik. Kenapa? Karena titik-titik itu akan kita isi dengan tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Lalu kita substitusikan X-nya 4 dan Y-nya 1. Berarti kita substitusikan menjadi 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 1 titik-titik 12. Menjadi 3 kali 4 12, 4 kali 1 adalah 4. Jadi 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 lebih besar dari 12. Jadi pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah 3X ditambah 4Y lebih besar atau sama dengan 12. Nah, sekarang kita uji titik P 4,1 terhadap garis 2 dengan cara yang sama, yaitu kita tinggal mensubstitusikan nilai P 4,1 terhadap persamaan yang ada, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 8. Sehingga pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah 2X dikurang Y lebih kecil atau sama dengan 8. Selanjutnya kita uji titik P 4,1 terhadap garis 3. Sehingga pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah Y lebih kecil atau sama dengan 6. Kemudian selanjutnya kita uji titik P 4,1 terhadap garis 4. Sehingga pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah X lebih kecil atau sama dengan 5. Dan yang terakhir kita uji titik P 4,1 terhadap garis 5. Sehingga pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir atau langkah keempat. Kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang ditanyakan. Berdasarkan langkah ketiga, kita sudah mendapatkan sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya, yaitu yang pertama 3X ditambah 4Y lebih besar atau sama dengan 12. Yang kedua, 2X dikurang Y lebih kecil atau sama dengan 8. Yang ketiga, Y lebih kecil atau sama dengan 6. Yang keempat, X lebih kecil atau sama dengan 5. Dan yang kelima, X lebih besar atau sama dengan 0. Di sini saya akan membahas tentang program linier. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika.
Model matematika terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama fungsi objektif, yakni fungsi xe sama dengan vx tambah qy. Syarat atau batasan yang berisikan kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh variabel x dan y. Nilai optimum fungsi objektif adalah nilai maksimum atau minimum yang fungsi objektif sebagai hasil dari substitusi titik-titik ekstrem terhadap fungsi linear fungsi xy sama dengan vx qy. Nilai maksimum fungsi objektif. Nilai maksimum fxy sama dengan vx tambah qy dengan kendala ax tambah by lebih kecil sama dengan m, cx tambah dy lebih kecil dari n, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar dari 0. Nilai minimum fungsi objektif. Nilai minimum fxy sama dengan vx tambah qy dengan kendala ax tambah by lebih besar sama dengan m, cx tambah dy lebih besar sama dengan n untuk x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Di sini ada sebuah contoh. Jika diberikan sebuah fungsi fxy sama dengan 4x tambah 5y, pada grafik di bawah ini tentukan garis maksimum fungsi tersebut. Nah, di bawah ini ada grafiknya. Nah, di sini ada pembahasan di mana sebelum kita mencari titik maksimum, kita menentukan dulu titik-titik ekstrem dari grafik tadi, sehingga ditemukan titik ekstremnya yaitu B 3,6, C 8,2 dan D 8,0. Kemudian masukkanlah titik ekstrem tadi ke persamaan fxy sama dengan 4x tambah 5y. Nilai yang terbesar merupakan titik maksimumnya. Berdasarkan perhitungan, titik maksimum melintasi garis BC, sehingga bisa kita simpulkan bahwa BC adalah garis maksimumnya. Selanjutnya, materi kita adalah alternatif menentukan nilai maksimum dan minimum. Titik maksimum atau titik minimum terletak pada titik-titik pojok dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear dari sekumpulan fungsi kendala. Titik-titik pojok dibentuk oleh perpotongan garis-garis fungsi kendala disebut dengan garis batas. Titik maksimum atau minimum dapat diperoleh dengan menggeser garis selidik atau garis fungsi tujuan AX ditambah BY sama dengan 0 dengan gradien M sama dengan min A per B sampai melalui titik terjauh atau terdekat pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Titik maksimum diperoleh pada titik pojok yang paling akhir dipotong oleh garis selidik, sedangkan titik minimum diperoleh pada titik pojok yang paling awal dipotong oleh garis selidik. Penyelesaian titik maksimum, gradien garis batas yang digunakan hanyalah yang berasal dari fungsi kendala bertanda lebih kecil atau sama dengan. Penyelesaian titik minimum, gradien garis batas yang digunakan dari fungsi kendala AX ditambah BY lebih besar atau sama dengan C. Misalkan terdapat 3 garis batas yang gradiennya digunakan, masing-masing dinyatakan oleh garis 1 yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dengan gradien M1 sama dengan min A1 per B1. Garis G2 yaitu A2X ditambah B2Y sama dengan C2 dengan gradien M2 sama dengan min A2 per B2. Garis G3 yaitu A3X ditambah B3Y sama dengan C3 dengan gradien M3 sama dengan min A3 per B3. Adapun gradien garis selidik adalah M sama dengan min A per B. Selanjutnya, gradien dari garis-garis batas yang digunakan yaitu M1, M2, dan M3 dan gradien dari garis selidik digambar diletakkan pada satu garis bilangan. Jika M lebih besar dari M1 dan lebih kecil dari M2, maka titik optimum adalah titik potong antara garis G1 dan G2. Kemudian, jika M lebih besar dari M1 dan lebih kecil dari M3, maka titik optimum adalah titik potong antara garis G1 dan G3. Jika M lebih besar dari M2 dan lebih kecil dari M3, maka titik optimum adalah titik potong antara garis G2 dan G3.